Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semanika, bertemu lagi dengan saya Aziz. Pada pagi yang cerah ini saya bersama Ibu Nurul Wafiah selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedamaian. Nah, pada kesempatan kali ini saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai school food care di SMA Negeri 1 Kedamaian. Nah, langsung saja kita menyapa Ibu Nurul Wafiah. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Aziz. Oke Bu, pada pagi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih tentang SFC itu bagaimana, terus siapa saja yang terlibat dan itu apa dampaknya kepada siswa seperti itu Bu. Satu persatu atau langsung dijawab tiga ini? Satu persatu. Satu persatu. Apa sih ya kalau di satu persatu? Apa ini yang pertamanya nih? Ada 6 pertanyaan. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada apa sih tujuan dari dilakukan program dari SFC di SMA Negeri 1 Kedamaian? Ya, jadi FSC itu adalah singkatan dari School Food Care. Jadi sekolah yang mempunyai tingkat ketahanan pangan. Jadi dari judul itu diharapkan bahwa akan muncul karakter-karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan, peduli dengan apa yang dia konsumsi, dan peduli serta memahami benar dari kegunaan dari apa yang dia konsumsi. Nah, yang pertama dia peduli pada lingkungan. Yang semula dia akan membiarkan lahan kosong tidak termanfaatkan, maka diharapkan dari program School Food Care ini anak-anak menjadi lebih aware terhadap lingkungan, sehingga ketika mereka melihat lahan kosong yang ada di pikiran mereka, wah kayaknya ini seru ini kalau ini saya tanami sesuatu yang menghasilkan tanaman-tanaman produktif. Jadi kayak misalnya sayuran, kayak misalnya bahkan kayak cabai, kayak terong, kayak apa, bahkan mungkin kalau lahan kosong bisa dibuat untuk lahan untuk pengembangan ikan dan sebagainya. Sehingga karena ini adalah lahan yang dia olah sendiri, tentunya dia akan lebih aware. Dia tidak mungkin menggunakan bahan-bahan kimia yang nanti membahayakan dirinya. Sehingga suatu saat ketika apa yang dia tanam ini menghasilkan sesuatu, yang dihasilkan adalah makanan yang sehat untuk dirinya. Tuh, jadi harapannya kita semua tumbuh menjadi masyarakat society yang benar-benar peduli terhadap lingkungan kita, terhadap kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan cara yang lebih baik gitu. Iya, jadi siswa itu punya inovasi gitu. Diharapkan begitu. Jadi kalau selama ini kita melihat misalnya siswa sekarang itu apa ya? Sebenarnya saya nggak suka juga sih hal-hal seperti kayak Gen Z sekarang itu siswa yang cuek, yang tidak mau tahu tentang lingkungannya. Saya sebenarnya tidak seluruhnya bersepakat tentang itu. Jadi harapannya siswa benar-benar lebih aware lah. Jadi yang semula tidak peduli menjadi peduli, setidaknya dia peduli tentang dirinya sendiri. Iya, benar. Akan lebih baik lagi kalau ternyata apa yang dia lakukan membawa impact bagi orang lain juga. Dan lebih keren kalau gitu. Iya, bermanfaat buat diri sendiri sama orang lain juga. Iya, jadi nilai kebermanfaatan bisa naik kan. Gitu. Jadi lebih bermanfaat buat semuanya. Gitu. Benar semuanya. Itu program ini nanti harapannya tidak saja bermanfaat untuk siswa, untuk guru, tapi juga untuk masyarakat di sekitar sekolah. Iya, gitu. Maunya begitu. Tapi kita sudah melakukan ini di sekolah kita, dan kemarin kita juga sudah membuat sebuah kawasan yang merupakan kawasan yang bisa digunakan sebagai laboratorium alam bagi anak-anak. Jadi ketika anak-anak mau belajar mengidentifikasi jenis tanaman, kemudian mengidentifikasi manfaat dari tanaman itu, mereka bisa menggunakan area itu. Dan jangan lupa bahwa area itu benar-benar sudah kita kemas menjadi area wisata, sehingga anak-anak ketika belajar pun tidak jenuh, tapi dengan rasa yang menyenangkan, dengan rasa yang bahagia, karena sifatnya kan rekreatif, tapi mendapatkan kebermanfaatan yang bagus gitu. Kan kayak kita kemarin menerima kunjungan dari beberapa tamu juga kan? Iya benar. Dari siswa dari tingkat PAUD, dari tingkat SD, SMP, ada kemarin malah ada sebuah kelompok lingkungan, komunitas, ada PKK juga, terus ada komunitas pemerhati lingkungan, itu kan juga ke sini. Jadi untuk melihat atau penasaran sih, kayaknya lingkungan ini benar-benar bisa nggak sih area ini untuk bisa menjadi sebuah laboratorium alam yang bisa menguatkan kompetensi anak-anak dan kepedulian anak-anak tentang lingkungan. Kayaknya mereka bersepakat bahwa ini kayaknya lingkungannya cukup menyenangkan untuk dianggap, cukup banget dipakai sebagai sumber belajar. Oh iya, benar. Terus kemudian nih ada
siapa saja sih yang terlibat dalam SFC itu, dalam pelaksanaan program tersebut? Benar. Kan pasti banyak banget kan dari warga sekolah. Benar. Karena kan gini, ini yang membedakan dari sekolah lain. Iya. Jadi program FSC ini satu bukan ekstrakurikuler, tapi kegiatan yang terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Sehingga kita mempunyai pembagian fokus-fokus. Jadi yang kelas 10 fokus di tanaman. Yang kelas 11 fokus di perikanan dan peternakan. Ya. Kemudian di kelas 12 fokus pada pemasaran. Ya. Jadi karena ini merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan pembelajaran, tentu saja yang terlibat adalah seluruh siswa. Ya. Seluruh guru atau guru-guru yang khususnya guru-guru yang mengajar di mata pelajaran yang terkait dengan itu, kayak PKWU, kayak biologi, kayak matematika, kimia, kemudian ekonomi. Karena jangan lupa di area itu juga ada area untuk entrepreneur. Jadi secara bergilir siswa kan akan berjualan di booth yang sudah kita sediakan. Yang ada di jadi tapi bukan makanan sembarang kayak misalnya OT-OT kayak gitu, tapi makanan-makanan yang berbasis pada apa yang kita tanam di situ, tapi diolah menjadi makanan yang kekinian. Jadi misalnya dari umbi tidak hanya digodok gitu, tapi kayak kemarin yang kita belajar dari teman-teman dari Fakultas Pertanian Muhammadiyah Gresik, dari umbi atau ubi berubah jadi pizza. Nah, artinya jajan kekinian tapi berbasis sesuatu atau bahan-bahan yang itu sehat untuk kita. Jadi basicnya tetap dari tanaman yang kita tanam. Basicnya dari tanaman yang kita tanam gitu. Jadi seru karena tidak hanya sekedar menanam tapi mempunyai keterampilan untuk mengolah menjadi makanan yang kekinian tapi tetap sehat. Iya benar. Kalau sekarang coba kalau misalnya anak-anak sekarang disuruh makan ubi yang gelundungan gitu, nggak mau lah. Nggak mau. Makanya harus yang berasa gitu. Yang berasa terus kayak dimakan tuh kayak modern gitu. Iya, modern gitu. Padahal sebenarnya sama saja kan. Sama saja. Terus bagaimana mekanisme dari pelaksanaan dan evaluasinya terhadap program ini, SFD ini? Kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini terintegrasi dengan pembelajaran. Nanti di akhir semester di akhir semester setiap kelas akan mempresentasikan. Dia mulai membuat benih, kemudian mulai pembibitan, kemudian memindah benih itu ke taman, dupaknya itu, kemudian ketika panen sampai kemudian dia menjual sesuai dengan makanan hasil olahannya itu gimana sampai ke bisnis plan sampai ke rencana pengembangan bisnisnya itu nanti akan dipresentasikan di akhir semester ini. Jadi tidak hanya sekedar melakukan, tapi anak-anak bisa, kayaknya kemarin berhasil karena apa ya? Kemarin karena penyebab kegagalan kemarin apa ya? Kemarin katanya pembenihannya kayaknya banyak yang mati deh. Ternyata kurang sinar. Ternyata kebanyakan. Hal-hal evaluasi itu sebenarnya merupakan cara kita untuk belajar. Karena kita learning by doing, kita belajar dari sebuah kesalahan yang kita lakukan sehingga kita kemudian mengoreksi dan merefleksi, akhirnya tumbuh inovasi baru. Kayaknya kemarin kebanyakan sinar deh. Berarti sekarang itu tanamannya harus agak dikedepankan biar kena matahari yang cukup. Akhirnya tumbuh menjadi bibit-bibit yang lebih baik dari semula. Proses belajar karena kita melakukan sesuatu dan merefleksi serta mengevaluasi itu proses yang mahal. Jadi jangan sampai kita hanya menerima sesuatu itu bersih tanpa kita melakukan evaluasi, tapi benar-benar berikutnya langkahnya adalah pengembangan dari apa yang sudah kita lakukan di kemarin berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi begitu. Panjang banget ya jawabannya ya. Karena kita kan butuh jawaban yang jelas. Gitu ya. Jadi kan nanti teman-teman Manika ini tahu bagaimana SFC itu. Saya kan semuanya udah tahu deh ya. Cuman kita masih sama-sama belajar untuk menjalani sampai nanti di akhir semester. Nanti berikutnya kita pakai produk yang lain. Sekarang kan ikannya masih ada palele, tombro, mujair. Mungkin suatu saat lagi kita pakai pakai sebilah atau apapun ya. Kita coba nanti kita olah jadi makanan yang lebih baru lagi. Jadi akan terus dan tidak berhenti di satu semester saja, tapi sampai akhir nanti. Tadi kan Bu Nuaf bilang evaluasi. Nah itu kapan pelaksanaan evaluasi yang cocok untuk program ini? Kita kan ini masih satu putaran. Satu putaran ini mungkin sekitar 3 bulan, berarti kan masih ada 3 bulan berikutnya. Nah 3 bulan berikutnya ini adalah perbaikan dari hasil evaluasi yang pertama. Kayak yang kemarin, kayaknya tanaman kemarin kayak tanaman apa ya, kayak brokoli ya?
Iya, bungkul. bunga Oh kol. kayaknya ya bunga kol itu namanya bungkul ya. Oh kayaknya bungkul ternyata di sini cocok ya ternyata. Oh ternyata kemarin tuh ada yang tidak cocok di sini. Oh berarti ini tidak cocoknya karena apa? Entah karena pH tanahnya atau karena suhunya. Karena kayaknya besok kita akan mencari. Oh berarti untuk daerah kedamaian yang seperti ini cocoknya tanaman seperti apa. Itu yang kita evaluasi dan kemudian nanti kita mengulang lagi pembenihan, pembibitan dengan tanaman yang jauh lebih cocok dengan kondisi alam di Iya, jadi daerah kedamaian. trial and error gitu ya, Bu. Karena ya bisa dikatakan begitu, tapi ini lebih terkonstruksi sih, lebih bukan hanya sekedar try and error, tapi kita belajar atas proses ini, kemudian kita evaluasi dan kemudian refleksi, kemudian ada tindak lanjutnya gitu. Iya. Nah, dari yang dijelaskan Bu Nuwaf tadi, kira-kira tantangan terbesarnya apa, Bu, dari program ini? Kalau saya sih ini ya, sebenarnya tantangan di sini tidak terlalu besar karena satu anak-anak itu mudah sekali digerakkan. Akhirnya kesadaran mereka itu mudah sekali untuk ditumbuhkan. Jadi terbukti kemarin hasil pembenihan yang di depan kelas itu banyak itu yang anak-anak melakukannya bawa galon. Ya. Dan semua kelas juga ada yang ketika proses pembenihan juga anak-anak juga melakukan itu, perawatannya juga. Jadi kalau misalnya tantangan mungkin ya karena ini program yang walaupun kemarin-kemarin juga sudah ada, tapi ini merupakan revitalisasi dari apa yang sudah kita lakukan. Tetap saja bahwa kadang masih ada beberapa di antara kita yang masih tidak peduli. Gitu. Oh iya, Bu. Kadang harusnya disiram, terus lupa nyiram atau nggak tahu terlalu sibuk atau gimana. Jadi akhirnya kadang-kadang harusnya di kelas ini ada yang jadwal nyiram, ternyata dia lupa atau akhirnya tanamannya hari ini cukup bersedih kan gitu. Iya benar. Jadi tantangannya lebih ke, tapi kita kan sudah sepakat ini adalah sebuah proses ya. Proses itu tidak mungkin terus ujuk-ujuk semua orang jadi sadar aja. Kita kan 1.000 lebih ya, 1.200-an warga sekolah di sini. Kemudian dalam waktu sekejap tuh semua orang tiba-tiba mempunyai kesadaran yang tinggi, sakti banget kan. Butuh banyak waktu. Selalu butuh waktu untuk belajar. Dan belajar kan tidak terbatas waktu. Sampai kapanpun kita akan menjadi pembelajar yang baik. Iya benar. Kemudian mengapa program ini sangat cocok untuk diterapkan di satuan pendidikan program SFC ini? Nah, karena kita semua gini ya, harapannya kan nanti di masa sekarang kita tidak bisa menggantungkan hidup kita dengan bekerja pada orang lain. Iya benar. Harapannya ujung-ujungnya nanti kan kemandirian kita. Iya. Jadi kita bisa mengupayakan kebutuhan kita, minimal kebutuhan kita, itu kita upayakan sendiri. Apalagi kalau misalnya apa yang kita lakukan ini bisa menciptakan ujung-ujungnya kemandirian secara finansial. Mungkin nanti karena kita juga dibekali di sini bagaimana mengolah bahan yang sederhana menjadi sesuatu yang nilai ekonomis atau nilai jualnya lebih meningkat. Ya, siapa tahu di sini tuh anak-anak yang seperti dikatakan kita bahas tadi kan ada kegiatan entrepreneur. Dari sesuatu yang sederhana, muncul juga ide untuk mengolah makanan yang kekinian. Ujung-ujungnya diharapkan nanti anak-anak bisa punya ide-ide yang bagus dan siapa tahu bisa menjadi entrepreneurship. Jadi intinya tidak ada yang sia-sia kalau kita punya niatan untuk berupaya, untuk berusaha, untuk berinovasi begitu. Jadi harus dicoba. Iya, harus dicoba. Oke, jadi itu pertanyaan-pertanyaan mengenai school food care. Ada pertanyaan lain? Sudah. Karena nanti ini sudah cukup jelas dan sangat-sangat membantu sekali untuk siswa-siswi di sini untuk memahami SFC itu bagaimana kan masih banyak yang belum tahu. Karena kita ketika akan menuju ke sebuah titik yang sama, itu kita harus mempunyai persepsi yang sama tentang program ini, bahwa ini bukan hanya tanggung jawab 1, 2, 3 orang aja di per kelasnya, tapi ini adalah tanggung jawab karena ujung-ujungnya kan ada penilaian juga. Project ini kan ada penilaian per individu juga walaupun ada penilaian kelompok. Jadi semua orang harus sadar bahwa ini adalah program kita bersama. Nanti bukan hanya tentang nilai, tapi tentang sebuah kebijaksanaan pada diri kita sendiri untuk bisa menghormati alam, untuk bisa menghormati diri kita sendiri dengan menyediakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat untuk diri kita. Jadi insya Allah ini adalah sesuatu yang tepat untuk SMA Negeri 1 Kedamaian, karena SMA Negeri 1 Kedamaian sekolah adiwiyata, sekolah lingkungan sehat, dan kita sudah lahannya juga banyak. Lahannya besar sekali. 1,83 hektar. Iya. Jadi
kalau tiap pagi menyusuri jalan ini bisa cukup untuk membuat kita lebih sehat. Iya. Gitu. Jadi boleh menyampaikan harapan terakhir? Boleh, Oke, boleh. jadi harapan terakhir saya, harapan terakhir kayak kita mau kemana ya? Oke, jadi closing statement saya, statement saya, harapan saya untuk semua warga di sekolah ini adalah mari kita bergerak bersama, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang sehat, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bersama agar kita bisa sama-sama belajar sehingga nanti kita pun akan mendapatkan sesuatu yang saya yakin akan bermanfaat dalam kehidupan kita di tahapan berikutnya. Amin. Jadi jangan sekarang sudah tidak zaman lagi menjadi anak yang tidak peduli, Iya, kemudian sibuk dengan gadget, itu sudah nggak musim. Sibuk karena dengan dirinya sendiri. sibuk dengan diri, asik dengan dirinya asik sendiri. Karena di depan nanti masa depan atau dunia tidak selembut ini. Iya. Karena tantangan di depan nanti dunia itu kejam loh bagi orang-orang yang lemah. Benar. Jadi dunia itu sangat kejam bagi orang-orang yang lemah yang dia tidak mempunyai kompetensi apapun. Jadi misalnya setelah kalian lulus SMA, tapi kalian tidak punya kompetensi apapun, kalian tidak punya kemampuan apapun, nggak punya keterampilan, tiba-tiba kuliah misalnya. Kuliah susah juga dong kalau kita konsep dasarnya nggak dapat. Kalau kita nggak dapat. Tiba-tiba kita mau kerja. Lah kalau kita keterampilannya nggak ada gimana? Maka menjadi sebuah hal yang wajib bagi kita untuk terus mengupgrade keterampilan sehingga suatu saat kita ketika terjun ke masyarakat kita benar-benar menjadi pribadi yang siap. Oke, maunya masyarakat apa? Oke, maunya lingkungan. Oke, maunya dunia apa? Saya siap kok untuk berkembang bersama. Begitu. Jadi jangan pernah berhenti. Ayo kita menjadi pribadi yang terus mengupgrade kemampuan kita karena dunia sedang tidak baik-baik saja bagi orang-orang yang tidak mau melakukan apapun untuk kehidupannya begitu. Iya, benar banget. Oke. Baik, teman-teman, sobat Semanika, itu tadi serangkaian dari pertanyaan panjang dan Jawaban panjang juga dan cukup lengkap dari Ibu Nurwaf selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedamaian. Dan itu tadi juga jawaban-jawaban mengenai program SFC itu bagaimana, terus siapa yang terlibat, bagaimana tantangannya, itu semua sudah dijelaskan lengkap oleh Bu Nurwaf. Oke, baik, itu tadi merupakan serangkaian dari wawancara atau podcast dari saya, Adis, selaku anggota dari Jurnalis SMA Negeri 1 Kedamaian dan Lensa Ananta. Gimana? Gininya? Caranya seperti ya? Lensa Ananta. Bisa diulangi lagi? Oke, Lensa Ananta. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.